Oke rekan-rekan, jadi kali ini saya akan men-share mengenai pengolahan data satelit menggunakan handphone, smartphone. Jadi sekarang ini trennya bukan lagi mengolah citra di lab ya, tetapi mengolah citra pakai smartphone atau mengolah citra di warnet pun jadi. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita mengolah citranya menggunakan aplikasi cloud computing atau aplikasi komputasi awan, sehingga pengolahan data tidak ada lagi dilakukan di laptop atau PC kita, tetapi menggunakan server. Nah, aplikasi yang kita gunakan adalah Earth Engine. Jadi yang penting ada internet dan ada browser. Nah, kali ini isi materi yang mau saya sampaikan sebenarnya bukan lanjutan dari materi-materi yang mau saya paparkan, tetapi ini lebih kepada pembahasan ulang materi atau konten saya yang ketiga yang kemarin, yaitu mengenai visualisasi data modis ya, khususnya produk untuk saat ini produk sea surface temperature ya dan klorofil. Nah, jadi kemarin ada yang meminta bagaimana kalau aplikasinya untuk bidang kelautan bisa ya, salah satunya kita manfaatkan data modis. Karena data modis ini selain produk yang terolah sudah ada suhu permukaan ya, suhu permukaan darat, ada juga produk berupa suhu permukaan laut maupun suhu dan klorofil. Macam-macam sih sebenarnya ya. Nanti bisa cek. Oke, sekarang lanjut saja ya, kita mulai. Nah, jadi ini adalah tampilan handphone saya ya. Ya, seolah-olah saya menggunakan handphone nih ceritanya. Klik Chrome ya, jadi cukup pakai browser, lalu kita masukkan di sini code Earth Engine. Ini situsnya. Oke, jadi ini sudah muncul ya tampilan Earth Engine yang saya buka mulai handphone saya. Nah, ini saya rubah posisinya biar kelihatan jelas, kemudian saya maximize. Nah, ini dia ya. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan pertama adalah men-search datanya dulu. Nah, di sini saya ketik misalkan modis. Nah, kita buat kata kuncinya adalah modis ocean saja ya. Kemudian kita search. Nah, ini pilihannya ada beberapa ya. Ada Terra Ocean Reflectance. Nah, kita pilihnya yang Ocean Color SME, Standard Map Image. Ya, jadi ada yang ini ada modis aqua atau modis terra, bebas kita mau pilih yang mana. Sebagai contoh saya pilih yang modis aqua saja. Saya klik. Nah, ini adalah informasinya. Kalau memang tidak terlalu jelas, kalau diakses pakai handphone, kita bisa klik yang bagian ini ya. Nah, bagian ini klik ini untuk mengakses situsnya. Jadi lebih mudah jadinya melihatnya. Kita bisa lihat ke bawah. Nah, ini yang paling penting ya, kalau kita mau akses data ini maka kita harus catat kode ID-nya ya, kode ID dataset ini. Oke, kemudian data ini berisi citra resolusi 500 meter ya, resolusi spasialnya. Nah, di dalam ini ada tab description. Jadi ini level 3 yang sudah terolah seperti kemarin ya, datanya hasil olahan yang sudah berisi informasi macam-macam. Jadi kalau kita cek di tab band ini, nah, ini ada informasinya macam-macam ya. Ada informasi mengenai klorofil. Nah, ini parameter klor A. Jadi ini satuannya miligram per meter kubik kandungan klorofil A. Kemudian ada macam-macam informasi, ada nilai reflektan dari berbagai macam band ya. Kemudian hingga, nah ini dia terakhir nih ada sea surface temperature, parameter sea surface temperature. Nah, ini ada satuannya Celsius. Jadi kita akan coba kali ini ya memvisualisasikan data modis untuk dua parameter saja, yaitu parameter klorofil A ya dengan parameter sea surface temperature. Jadi
sekali lagi data modis ini adalah data yang sudah diolah sedemikian rupa, jadi kita tinggal dapatkan saja, tinggal tarik saja datanya atau informasinya untuk keperluan analisis lebih lanjut kita. Misalkan kalau mau mendetek zona potensial tangkapan ikan, biasanya dua parameter ini sangat penting ya. Pertama si surface temperature untuk melihat apa namanya upwelling, lokasi upwelling di mana, kemudian klorofil A yang mana ini adalah biasanya kalau banyak kandungan klorofil A biasanya konsentrasi ikan banyak di situ. Oke, jadi ini ya kita bisa back ya. Oh ya, data ini tersedia dari tahun 2002 ya sampai sekarang. Jadi saya back. Oke, kalau sudah ini kita klik di luar saja ya. Oke, di close, ada close, ada close, di close. Oke, sekarang kita mulai mengisi scriptnya. Nah, ini sudah siapkan scriptnya ya. Jadi tidak perlu saya ketik ulang lagi, karena kalau mengetik ulang cukup repot ya kalau pakai handphone. Tapi pasti masih bisa dilakukan. Nah, untuk melakukan pengetikan baiknya diputar dulu ya dalam bentuk tegak seperti ini. Kemudian kita mulai masukkan ya scriptnya. Oke, di sini saya punya scriptnya. Kita copy baris pertama ini. Oh ya, penjelasan sedikit ya tentang script. Jadi ini script var modiscore ya. Saya punya script namanya variable modiscore. Image collection ini adalah scene ID yang tadi sudah saya jelaskan, modis ocean map. Kemudian filter date saya filter misalkan tanggal perekaman dari 2005 bulan 1 sampai 2005 bulan 2. Kemudian saya select untuk informasi khusus klorofil A. Jadi parameter tadi namanya klor A ya. Jadi karena ini variabelnya modiscore ya, klorofil berisi informasi klorofil. Jadi sini saya define modiscore A. Difungsikan min, kemudian dipotong seluas region. Nanti kita buat ya regionnya, batas boundary-nya. Kemudian ada lagi di bawahnya ada variabel modis SST namanya. Saya beri nama modis SST. Nah, ini sama sumber datanya ya dengan yang atas, ini sama sebenarnya ya dengan sumber yang atas. Nah, periode waktu perekaman juga sama ya, saya samakan. Yang membedakan di sini yang atas ini karena kita ingin menarik data yang berisi informasi klorofil, jadi parameternya adalah klor A. Nah, yang ini maka saya isi dengan SST. Nah, penulisannya itu harus sama ya dengan parameter yang tadi ada di website tadi. Nggak boleh misalkan S-nya besar, SST, tidak bisa. Jadi ini case sensitive. Begitu juga klor A, mau dipisah pakai spasi tanpa underscore, itu juga tidak akan bisa ya, akan menyebabkan error. Ya, kemudian ini di min, kemudian di clip region, gitu ya. Kemudian di sini ada dua variabel lagi, variabel fish suhu dan variabel fish klor. Ini adalah variabel parameter visualisasi. Jadi yang atas ini untuk parameter visualisasinya suhu, yang ini parameter visualisasinya untuk klorofil. Ya, bedanya di mana? Bedanya tentu di nilainya. Suhu dan klorofil kan pasti nilainya beda-beda. Nah, di sini suhu saya threshold dari 25 sampai 30 derajat Celcius. Dengan palet warnanya blue sampai red. Kemudian klorofil ini nilainya 0 sampai 1 ya, dengan satuan miligram per meter kubik. Nah, paletnya saya buat blue, yellow, green. Jadi semakin banyak klorofilnya semakin warna hijau, semakin sedikit berarti semakin warna biru. Kemudian kalau yang suhu tadi ya, semakin ke arah orange dan red ya, berarti suhunya tinggi. Semakin ke arah blue berarti dia semakin rendah suhunya. Oke. Selanjutnya tinggal map add layer. Nah, ini saya tampilkan modis SST yang ini ya, modis SST. Kemudian variabel visualisasinya ini ya, variabel visualisasinya ini. Kemudian ini saya beri nama suhu laut. Kemudian ini modiscore ya, ini variabelnya saya tarik ini. Kemudian parameter visualisasinya adalah ini fish klor ya, disesuaikan. Kemudian saya beri nama ini klorofil. Nah, jadi ini itu penjelasan mengenai scriptnya. Oke, tadi
penjelasan mengenai scriptnya. Sekarang kita lanjutkan dengan memasukkan seluruh script ini ke dalam Earth Engine yang ada di smartphone kita. Sebenarnya kalau mau ngetik sendiri sih bisa, cuman agak repot ya kalau ketik di sini. Atau rekan-rekan bisa menyiapkan scriptnya dulu, misalkan di Note atau di WhatsApp ya, diketik dulu ya. Kalau sudah baru dimasukkan copy paste ke dalam sini. Oke. Jadi ini saya copy paste ya. Kalau bisa saya coba copy paste ya per part seperti ini ya. Oke. Saya copy paste lagi. Yep. Ini memang agak sulit ya. Nah ini paste lagi ya, jadi kurang rapih ya. Oke, scriptnya kita copy lagi. Yang terakhir ya, copy kemudian paste. Yep, sudah semua. Jadi inilah scriptnya ya. Nah, tapi hati-hati yang tidak bisa langsung di run. Kenapa? Karena kita belum mendefinisikan ini ya, regionnya. Nah, regionnya belum kita definisikan. Jadi boundary-nya belum kita gambar. Sebaiknya kita gambar dulu boundary-nya. Jadi search dulu wilayahnya. Misalkan mau daerah mana, kita mau buat kayak peta sea surface temperature dan klorofilnya ya. Nah, katakanlah di sini sekitar Laut Jawa ya. Kemudian gunakan ini rectangle ini ya untuk menggambar. Oke, kita gambar. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, hati-hati setelah menggambar pastikan mengaktifkan gambar tangan ini ya. Nah, supaya nanti saat geser bukan ngegambar gitu ya. Kalau lupa kita mau geser, nggak taunya masih yang aktif masih rectangle-nya. Akibatnya kita malah menggambar boundary baru gitu ya. Oke, jadi ini sudah. Nah, kemudian hati-hati jangan lupa jangan langsung di running ya. Karena nah ini dia variabelnya sudah muncul ya, variabel boundary-nya. Tapi namanya default masih geometri. Jadi kita harus ganti dengan nama region sesuai dengan nama yang ada di dalam script kita. Nah, coba ya kita lihat. Oke, sudah match ya regionnya. Ini walaupun tidak rapi seperti ini tidak masalah ya. Maksudnya tidak sejajar penulisannya, tidak masalah. Kita klik run. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai. Kita cek. Nah, ini dia hasilnya muncul. Kemudian ini geometrinya di sini bisa kita matikan ya, di uncheck supaya nggak muncul atau menghalangi peta kita. Nah, ini dia muncul ya. Nah, ini dia. Jadi harusnya ada dua layer. Jadi ini adalah layer sea surface temperature, dan ini adalah layer chlorophyll. Ya, jadi klorofilnya ini semakin ke warna green berarti semakin banyak klorofilnya. Semakin ke arah ke warna biru maka semakin rendah klorofilnya. Kemudian untuk sea surface temperature ini semakin ke arah red ya, berarti semakin tinggi suhunya. Dan semakin ke arah biru ya, itu berarti semakin rendah suhu temperatur lautnya. Nah, jadi kesimpulannya dengan Earth Engine ini kita dimudahkan mengolah data. Jadi tinggal teman-teman bermain script di sini, mau ganti-ganti areanya juga bisa ya, tinggal di resize aja geometrinya. Mau se-Indonesia tinggal tarik, maka run kembali, hasilnya akan menjadi seluruh Indonesia.
atau bisa diganti di sini scriptnya. Saya mau melihat kondisi tahun 2009, 2019 dan seterusnya, bisa diedit langsung di sini, tinggal di run kembali maka hasilnya akan muncul. Oke, jadi demikian tutorial untuk konten kali ini, semoga bermanfaat buat rekan-rekan sekalian, dan jangan lupa diklik subscribe-nya supaya membuat saya semangat untuk membuat konten informasi atau sharing mengenai Art Engine. Sebenarnya tidak hanya Art Engine saja ya, tapi memungkinkan nanti ke depan akan temanya adalah tentang GIS. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.